Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Di depan saya ada 3 unit dari Samsung Galaxy S23 series yang mana baru diluncurkan. Kita akan ulas sekilas. Jadi perubahannya apa aja sih dibandingkan dengan seri S22 seri sebelumnya. Mumpung ada S22 Plus dan Ultra. Nanti kita akan bikin video tersendiri komparasi dengan yang S22 Ultra vs S23 Ultranya, varian flagshipnya. So kita akan langsung aja, kita akan lihat perubahan secara ya apakah minor aja atau major aja, karena udah saya bikin kan kemarin video ulasan sekilas karena udah baru semalamnya tuh kan udah di launching unpack ya. Dan sekarang ini bener-bener ada unitnya di tangan saya. So kita lihat secara langsung, secara detail. Oke guys, pertama kita bahas dari S22. Ini udah dibuka benernya, udah di unboxing sama teman-teman semua. Ya dapatnya sih sama aja ya. Package-nya tuh sama aja, di mana pastinya kabel, SIM ejector, that's all dari Samsung nih kan. Jadi saya akan perlihatkan ke kalian, cuman ini aja yang kalian dapatkan. Untuk S22 seri sama persis di S22 Ultra, 22 seri semuanya sama. Untuk handphonenya kita perlihatkan sendiri. Jadi ini yang berbeda cuman di varian S22 seriesnya ya guys. S22 series kalian bisa lihat di sini udah nggak ada bumpnya di sini guys ya. Ntar saya perlihatkan dulu one by one. Ini untuk yang S23 plusnya, jadi ada tutupannya gini semua rata-rata nih. Kemudian untuk yang S23 Ultra nih, sekilas kalian bisa lihat dari sini dulu semua ya. Kalau dari body feelnya lebih ngotak. Untuk yang plus juga sama. Oke guys, jadi bumpnya hilang. Sedangkan untuk yang ultranya, dia feelnya di sini lebih ngotak dibandingkan yang Ultra S22 Ultra. Nanti kita akan bandingkan ya. Ini sekarang first impression semua di 3 series. Jadi untuk yang S23 seriesnya kalian bisa lihat kurang lebih gambarannya seperti ini guys. Jadi untuk bagian belakang ada perubahan dari bump di S22, S23 Plus ya, bumpnya nggak ada. Sedangkan untuk S23 Ultra itu bagian sampingnya. Saya mau perlihatkan sekilas komparasi bagian samping body S23 Ultra dengan S22 Ultra. Oke guys, ini S22 Ultra udah di tangan saya. Jadi feelnya di genggaman itu terasa berbeda memang. Yang S22 Ultra lebih rounded ya, bodinya nyamping tuh lebih muter gini, sedangkan yang S23 sininya lebih datar kayak gitu. Kalau sedangkan bagian belakang ini sama persis. Oke, sekarang kita mau lihat lebih detail, nanti lihat bagian layarnya. Kalau layar mending sekalian nanti saat komparasi, karena baterai seperti yang saya infokan, baterai layar di series yang baru ini nggak ada perbedaan. Jadi lebih ke prosesor, kemudian juga kameranya. So kita langsung aja lihat nanti hasil kualitas layarnya kayak gimana. Untuk kualitas layar di generasi S23 series ini tidak ada perbedaan dengan sebelumnya. Hanya beda inch aja yang S23 dan S23 Plus dengan resolusi yang sama, refresh rate sama. Sedangkan di S23 Ultra juga sama ya, dengan layar 6,8 inch, resolusinya udah H Quad HD Plus dengan kemampuan refresh rate ya, dimana kemampuan juga dimiliki S22 Ultra, yaitu refresh rate mulai 1. Pada saat kita nggak pakai itu diem, itu bisa 1 refresh-nya 1 Hz ya. Dan kecerahan kalau kita lihat secara langsung di ketiga handphone ini nggak ada perbedaannya. Jadi kecerahannya, kualitasnya, karena brightness-nya atau nits-nya juga puncaknya di ketiga handphone ini sama dibandingkan yang sebelumnya juga sama. Jadi untuk layar benernya tidak ada perbedaan dengan generasi sebelumnya nih guys. 1, 2, 3. Di sini terjadi agak miss dikit, jadi waktu mencet itu ada delay lah sekian second. Dan ini hasilnya
Boom, hasilnya tuh cukup mengejutkan, renderingnya hanya 48,8. Oke, testing rendering ya. Ini di 3 smartphone S23 series. Kita mau rendering semua 4K, kualitas video 4K seperti biasa. Videonya sama. Ntar. 1, 2, gah. Dari segi prosesor ketiga handphone ini sama, tapi hasilnya padahal S23 Ultra duluan dan lebih cepat S23 Plus. Untuk kamera ada peningkatan tapi juga ada downgrade. Namun downgrade-nya itu tetap menghasilkan kualitas. Kamera utama di S23 dan S23 Plus itu 50 mega dan 10 mega dan 12 kamera selfie 12 dan semua kamera selfie yang menjadi 12. Kamera utama S23 Ultra 200 mega naik guys. Kemudian semuanya hampir sama. So kita lihat hasil komparasi kameranya guys. Oke, cek tes ini selfie antara dua ya, S22 S23 guys, S23 dan S23 Plus. Kalau dari hasilnya kurang lebih kayak gini. Silakan nih sambil jalan. Lokasi seperti biasa ada di Meteor Cell Malang. Ini hasilnya seperti ini. Ini saya jalan cepet. Lokasinya ada di Meteor Cell. Kondisi semakin low light di sini. Ini dalam indoor ya. Dan saya mau mencoba ke sana membelakangi cahaya atau backgroundnya di kaca. Nanti untuk S23 Ultra saya bikin sendiri, jadi langsung selfie-nya. Dan ini seperti ini. Nah, ini backlight-nya. Nah, menurut kalian gimana hasilnya untuk video selfie? Bagus mana? Kayaknya hampir sama deh. Kalau yang ini rekaman video selfie yang full HD 4K 60 fps, yang tadi full HD 60 fps. Ini lampu-lampu belum dinyalain yang sebelah tengah, tapi kayak gini hasilnya. Hasilnya sama-sama bagus untuk kualitasnya, karena sebelumnya 10, sekarang jadi 12 megapiksel untuk yang kamera depannya. Kamera selfie-nya kalian udah lihat, ini kalau video selfie 4K 60 fps. Ini semakin gelap kan kelihatan. Nah, ini saya jalan semakin gelap. Nah, kayak gini. Hasilnya nice, I like it. Nanti kita compare ya, nanti yang S23 Ultra vs S22 Ultra, apakah perbedaannya cukup jauh. Karena kamera selfie-nya dari 40 ke 12. Ini hasilnya. Sekarang saya mau belakangi cahaya. Untuk 4K 60 fps hasilnya seperti ini untuk HDR belakangnya. Nice. Berikut kamera belakang ya. Untuk kamera belakang dari S23 dan S23 Plus. Tulisan meteornya dan full HD 60 fps. Ini gimana nih? Nah, lokasi ada di Meteor Cell Malang. Yang mau pengen cari nih handphone di Kota Malang, silahkan datang di Meteor Cell nih. Ini sambil jalan. Kestabilannya gimana nih? Padahal kayak tangannya saya agak tremor loh ini. Ini bunganya. Wow. Detailnya very nice. Merahnya. Oke, ini untuk kamera belakang yang full HD. Kalau saya bikin wide, boom.
zoom, boom, bisa semua. Sambil jalan wide angle-nya, sambil yang zoom, stabilannya silakan dinilai. Nah, oke. Untuk hasil kamera jepretan S23 dan S23 Plus saya nggak terlalu banyak komentarin, saya lebih komentarin di S23 Ultra vs S22 Ultra. Di sini terjadi, menurut saya ada perbedaan tone karakter dari kedua handphone ini. Memang kalau opini saya pribadi, kayak kadang masih di selfie ini masih bagusan di S22 Ultra ya. Mungkin apakah ada efek karena S22 Ultra masih menggunakan 40 mega sedangkan di S23 itu malah 12. Apakah ada perbedaan di situ ya? Tapi kalau dilihat lagi ada yang masih kemiripan tuh sama tone karakter warna masih ada, tapi ada yang sedikit berbeda guys. Tapi nggak semuanya. Nah, ini kamera belakang kalian bisa lihat sama-sama ya. Dari wide sampai zoom nanti kalian bisa lihat sama-sama. Dicek nih guys di bagian meteornya. Ada perbedaan tone karakter warnanya. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Apakah S23 Ultra lebih baik atau tidak? Nah, ini yang menjadi pertimbangan kalian. Kalau menurut saya sih unda-undi ada plus minus masing-masing ya. Dari itu bokehnya, detail pada saat zoomnya, mereka juga sama-sama pada saat zoom itu detailnya ya memang akan mengalami penurunan. Nah, ini saat kita coba di outdoor nih, kalian bisa lihat di bagian warna merah tenda, kemudian itu belum kelihatan tuh yang kita akan foto, tapi di S23 udah boleh kelihatan ujungnya ya. Di S23 mampu menghasilkan detail yang pada saat normal zoom tuh masih kelihatan ujungnya, yang di S22 Ultra nggak kelihatan. Dan ini mulai kelihatan ujungnya, dan perhatikan sama-sama pada saat detail 100 kali zoom. Nah, bisa kelihatan nggak S23 Ultra lebih detail. Sedikit. Oke, berikut video selfie antara S23 Ultra dan S22 Ultra. Kalian bisa lihat perbandingannya. Oke. Kalau di sini kelihatan lebih smooth di S23 Ultra. Saya membelakangi cahaya. Posisi ada di Meteor Cell Malang ya. Oke, sambil jalan ini S22 Ultra dan S23 Ultra. Sebagai komparasinya, video selfie Full HD 60 fps guys. Nih, saya membelakangin bunga, lampu. Apakah bisa kelihatan perbedaan dari kedua handphone ini? Silahkan komentar. Kita cobain yang 4K nya ya guys. Oke, berikut video 4K UHD 60 fps selfie kamera dari S23 Ultra dan S22 Ultra. Apik sing di guys. Tapi kalau lihat dari secara langsung lihatnya ini, saya bisa melihat S23 Ultra ini peningkatan dari grafiknya aja, dia lebih smooth di sini. Tapi hasil perekamannya apakah berbeda, kita lihat nanti. Sekarang saya mau membelakangi cahaya seperti ini. Oke, bagus mana antara S23 Ultra atau S22 Ultra? Atau sama aja? Karena mengingat S22 Ultra ini kameranya sensor 40 mega, sedangkan S23 ini lebih kecil, 12. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, perekaman Full HD. Kalian bisa lihat di Meteor ini. Untuk kualitas gambarnya S22 Ultra vs S23 Ultra. Oke. Dan di S23 Ultra tuh Ultra Steady atau Super Steady-nya bisa diaktifkan di 4K. Sedangkan di S22 Ultra tuh nggak bisa, guys. Ya. Sekarang ke bunga. Ini Full HD-nya 60 fps-nya. What do you think, guys? Seperti ini hasilnya. Oke, kita tes Super Steady di kedua handphone ini. Sedangkan di S22 Ultra itu saya jalan cepet ya. Ini sambil lari. Kestabilannya bagaimana untuk kedua handphone ini? Dan sama-sama wide angle dan normal shoot. Seperti itu untuk Ultra Steady-nya. Berikut hasil perekaman video 4K UHD 60 fps dan di S23 Ultra. Kalau kalian suka yang 8K, menurut saya pribadi, saya belum pernah shoot 8K. Itu di S23 Ultra bisa 30 fps, sedangkan di S22 Ultra itu hanya di 24 fps. Nih, kita
Kalian bisa lihat detail bunganya bagus mana menurut kalian. Ini sama-sama nggak saya setting apa-apa, jadi normal settingannya seperti itu. Warna hijau, lampu, oke, 4K 60 fps nya. Oke guys, bagaimana menurut kalian terkait S23 series dari yang S23 Plus dan Ultra? Dan ini pertanyaan yang sama saya lontarkan ke teman-teman waktu pada saat Flip dan Fold 4 muncul. Kalian teman-teman user lama, worth it nggak update ganti? Dan saya pun sebagai user S22 Ultra mempertanyakan diri sendiri, ya setelah melihat semua itu menurut kalian worth it nggak update gitu loh. Nah, kalau dari segi saya sendiri, misalkan saya pengguna S22 Ultra, untuk update ke S23 Ultra itu memang ada beberapa pertimbangan, misalkan dari disk kamera. Menurut saya memang kameranya sedikit ada peningkatan, apalagi kondisi low light kita belum sempat coba. Next time kalau kita bisa ada kesempatan coba untuk low lightnya, kita akan cobain yang suasana malamnya. Kita nanti tunggu waktu lagi apakah ya, karena saya nggak terlalu banyak shoot di kondisi malam juga, kebanyakan pun di kondisi terang gitu loh. Jadi saya cukup mikir-mikir ya istilahnya, layak nggak untuk update, karena misalkan belum genap setahun pakai, atau teman-teman udah setahun pakai ya kan, itu update. Kalau dari segi fisik memang hanya perbedaan dari fisik tebelnya ini ya. Kalau yang S22 Ultra lebih rounded, dengan S23 Ultra itu lebih ada flatnya. Kalau dari segi bobot, mereka kedua handphone ini pun sama-sama untuk multitasking juga enak. Saya nggak nyacat banget untuk multitasking di Samsung S22 Ultra. Saya pakai untuk kerja, untuk editing, dengan S Pen-nya itu sangat-sangat terbantu banget ya. Jadi kalau saya ditanya update nggak, kalau sementara saya bilang enggak. Mungkin saya pengen nunggu S24 mungkin. Siapa tahu nanti akan muncul lebih desain yang baru, konsep yang baru. Sedangkan kalau memang performa, menurut saya masih S22 Ultra ini dengan S8 Gen 1-nya masih oke. Saya mau butuh rendering dan sebagainya masih oke, fine aja buat saya. Jadi menurut saya nggak terlalu yang mungkin memang efek perbedaannya di 8 Gen 2 yang di Galaxy ini udah di tuning sedikit spesial untuk si Galaxy S23 series ini. Ya memang lebih bagus gitu loh. Cuman kalau masih standarnya masih fine, masih cukup, kembali lagi ke kalian, layak nggak atau penting nggak kalian update? Silahkan sampaikan di komentar. Misalkan kalian user dari S23 memang enak ya, atau plus jadi lebih gede, atau ke Ultra yang lebih besar. Jadi kalau untuk productivity, untuk kalian bekerja, untuk content creator, S23 Ultra. Jadi teman-teman kalau dari user sebelumnya S22 series kesini pikir-pikir, tapi kalau dari user device lain, entah itu Apple, entah itu merek lain, kesini ini saya bilang worth it banget. Prosesornya oke, fotografi, videografi mantap banget. Jadi demikian untuk ulasan sekilas dari S23 series. Menurut kalian bagaimana? Saya Alvin Peras dari channel Master Peras. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau ada saran, kalau ada kritikan, kalau ada kekurangan, silahkan disampaikan, ditambahkan di kolom komentar. Sampai jumpa and bye-bye guys.